Cita hari ini, amin. Saudara, berhubung hari ini adalah minggu pertama dan nanti kita akan merayakan perjamuan kudus, maka topik saya hari ini saya mau share tentang The Lord's Supper, tentang perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini adalah sebuah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan itulah mengapa kita melakukannya di gereja ini secara berkala. Dan biasa kita melakukan di minggu pertama setiap bulan. Tetapi saudara, terkadang sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kali, itu akhirnya menjadi suatu rutinitas. Ya, dimana sehingga makna dari hal yang kita lakukan itu perlahan-lahan, lambat laun menjadi terlupakan. Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah mengerti apa itu perjamuan kudus, sehingga jarang sekali kita mengambil waktu untuk merenungkannya. Jadi akhirnya ketika kita melakukannya, itu hanya menjadi suatu kebiasaan, just out of habit. Karena juga diadakan di gereja, ya kita melakukannya tanpa kita menyadari makna dari perjamuan kudus ini. Nah, hari ini saudara, saya mau kita kembali bersama-sama untuk merenungkan arti dari perjamuan kudus. Tujuan dari perjamuan kudus ini dirayakan. Meski mungkin saya tahu mayoritas dari kita sudah mengerti, tetapi ada baiknya kita mengambil waktu kita untuk mengulang kembali akan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, bacaan hari ini akan saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Lumayan panjang perikopnya, tapi kita akan baca sedikit demi sedikit, saudara. Kita akan mulai dari ayat 17 sampai 22 terlebih dahulu, agar kita mengerti konteks dari perikop ini. Dan untuk ayat-ayat ini saya akan bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Kok nggak bisa ya? Oke. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Dalam hal berikut ini perbuatan kalian tidak terpuji, sebab pertemuan kalian tidak menghasilkan hasil baik, tetapi justru yang tidak baik. Karena pertama, saya mendengar bahwa ketika kalian berkumpul, masih ada perpecahan di antara kalian. Dan saya pikir berita itu ada benarnya. Sayang sekali, mungkin memang harus ada perpecahan di antara kalian, supaya menjadi jelas kelompok mana yang benar. Kedua, saya dengar bahwa ketika kalian berkumpul, ternyata perjamuan yang kalian rayakan tidak pantas disebut sebagai perjamuan kudus, sebagai perjamuan Tuhan. Sebab ketika kalian makan bersama sebelum perjamuan Tuhan, setiap orang berebut mengambil makanan sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya ada yang tidak mendapat bagian dan kelaparan, sedangkan yang lain kenyangan dan bahkan mabuk. Apa-apaan itu? Hai kalian yang rakus, makanlah dulu di rumahmu masing-masing. Dengan kelakuanmu itu, kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan anggota yang miskin. Kalau sudah begini saya mau bilang apa? Saya hanya bisa menegaskan perbuatan kalian benar-benar tidak terpuji. Sedikit background saudara, di surat ini Paulus sedang menulis kepada jemaat di Korintus. Dan di surat 1 Korintus ini banyak teguran-teguran yang Paulus tuliskan untuk mereka. Dan perikop ini Paulus menegur mereka tentang bagaimana, tentang cara mereka mengadakan perjamuan kudus, ya. Jadi zaman itu saudara ada yang namanya perjamuan kasih, the love feast, di mana pada zaman itu orang-orang Kristen pada zaman itu akan berkumpul bersama-sama di suatu tempat, mereka akan membawa makanan masing-masing, lalu mereka akan share makan bersama-sama, seperti potluck di zaman sekarang ini, saudara. Dan kemudian nanti di akhir perjamuan kasih itu, mereka akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, di mana mereka akan mengenang Kristus. Nah saudara, tujuan dari perjamuan kasih ini yang dilakukan sebelum perjamuan kudus adalah untuk saling membagi, adalah untuk duduk bersama-sama, menciptakan sebuah fellowship supaya ada bond, ada kedekatan antara satu dengan yang lain, antara orang-orang percaya. Sehingga nanti ketika mereka melakukan perjamuan kudus, kesatuan hati sudah terbentuk. Tetapi meskipun tujuan utamanya seperti itu saudara,
ketika dilakukan, prakteknya ternyata berbeda. Nah, zaman itu saudara mereka masih berada di bawah pemerintahan Roma. Jadi mereka mengikuti peraturan pemerintah Roma. Nah, peraturan untuk pemerintah Roma untuk bekerja adalah mereka memakai 10 hari cycle, di mana mereka bekerja 9 hari, lalu hari ke-10-nya mereka libur. Tetapi untuk church, untuk orang-orang percaya ini, mereka melakukan perjamuan kudus dengan menggunakan cycle yang 7 hari. Jadi mereka melakukannya pada hari pertama setiap 7 hari. Jadi ada kemungkinan saudara, bahwa ketika mereka berkumpul, itu waktu love feast itu jatuhnya bukan di hari libur, jatuhnya di hari kerja. Sehingga yang bisa datang dulu biasanya adalah orang-orang yang waktunya fleksibel, orang-orang yang tidak terikat oleh pekerjaan mereka, orang-orang yang punya bisnis sendiri, dan biasa ini adalah orang-orang upper class, orang-orang kaya. Jadi saudara, ketika mereka mau berkumpul, orang-orang kaya datang lebih dahulu, dan mereka membawa makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Saya nggak tahu makanan yang enak di zaman dulu apa, tapi kalau kita bawa dalam konteks hari ini, mungkin mereka bawa Peking duck, mungkin mereka bawa apa ya, babi hong gitu ya, mungkin durian musangking, pokoknya yang enak-enak, yang extraordinary deh yang mereka bawa, ya kan? Minumannya juga mereka bawa wine yang mahal, wine termahal. Nah, sementara menunggu yang lain belum datang, mereka langsung makan. Mereka langsung makan bersama-sama, mereka nggak nunggu yang lain lagi. Nah, kemudian yang kedua kali datang adalah kelompok middle class. Karena mereka datang setelah mereka selesai bekerja, setelah kantor mereka tutup, setelah toko mereka tutup. Nah, mereka datang dengan bawa makanan juga, tapi kali ini lebih sederhana. Mungkin bihun goreng, mungkin ikan asin gitu ya, mungkin nasi uduk gitu. Dan mereka akan bersama-sama dengan sesama middle class makan, karena yang orang-orang upper class, orang-orang kaya sudah makan duluan. Jadi akhirnya middle class akan makan bersama dengan middle class. Nah, kira-kira saudara siapa yang datang paling akhir? Ada ide siapa yang datang paling akhir? Para budak, para servant, mereka yang datang paling akhir. Karena mereka harus menunggu tuan rumahnya berkata kamu boleh pergi. Mereka harus menunggu tuan rumahnya bilang kepada mereka bahwa pekerjaan sudah selesai dan mereka diizinkan untuk pergi. Dan ketika mereka datang pun mereka nggak bisa bawa makanan saudara. Karena mereka tinggal di rumah tuan rumah. Dan kalau mereka bawa makanan mereka akan dituduh mencuri makanan dari si tuan rumah. Sehingga ketika mereka datang dengan tangan kosong tidak membawa makanan, tetapi makanan yang lain sudah habis karena tadi mereka tidak menunggu. Jadi mereka datang dengan keadaan kelapar. Nah, kita bisa lihat, jadi ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan, mungkin jadi ngantuk, ada juga yang mabuk karena mereka terlalu banyak minum wine sambil menunggu. Mari kita ambil waktu saudara, kita coba bayangkan kejadian tersebut. Maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada kesatuan di sini, tidak ada kesatuan di antara orang-orang percaya ini. Yang jelas terlihat adalah perpecahan yang sangat nyata, di mana ada kelompok-kelompok yang terbagi antara the have and the have not, antara mereka yang punya dan mereka yang tidak punya. Dan ketika saatnya tiba untuk mereka merayakan perjamuan kudus, mereka nggak punya kesatuan hati. Pikiran mereka pun sudah nggak fokus di perjamuan kudus itu. Karena beberapa sudah mabuk, beberapa sudah kenyang, beberapa bahkan kelaparan. Maka Paulus menegur mereka saudara. Paulus bilang kepada mereka, kalian berkumpul untuk merayakan perjamuan kudus. Tapi tahu nggak, perjamuan ini yang kalian adakan tidak layak, tidak pantas untuk disebut perjamuan kudus. Paulus menegur mereka dengan sangat keras saudara. Dalam pertemuan-pertemuan ini tidak menghasilkan hal yang baik, tetapi sebaliknya menghasilkan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, Paulus mau bilang gini saudara, you guys have missed the point. Kalian sudah kehilangan intinya, kehilangan maknanya. Perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang kalian kerjakan dengan hanya sebuah rutinitas. Bukan sesuatu yang dikerjakan casually tanpa makna. Maka kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 23 sampai 26, Paulus menjabarkan dan dia mengingatkan lagi
kepada mereka apa makna dari perjamuan kudus. Kita mau lihat ayat itu dan kali ini saya akan baca di terjemahan baru, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25-nya, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa pertama, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan sendiri. Paulus berkata, apa yang kuteruskan kepadamu, itu telah kuterima dari Tuhan. Nah karena ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri perintahkan saudara, maka kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sakral, sesuatu yang punya arti. Dan Tuhan gak akan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak penting untuk kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah untuk mengenang Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Di mana tubuhnya dicambuk, dipecah-pecahkan, agar kita beroleh kesembuhan baik spiritually maupun physically, di mana darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa pada esensinya kita orang-orang Kristen sudah mengerti tentang pengorbanannya, sudah tahu tentang pengorbanannya. Ya kan? Sehingga terkadang hal ini jarang diberitakan. Hal ini jarang dikhotbahkan. Karena kita berpikir bahwa harusnya semua orang yang sudah percaya pasti sudah tahu. Sebelum mereka terima Kristus, mereka pasti sudah tahu tentang pengorbanan Yesus, ya kan? Tentang kematiannya. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Tambahan lagi, jemaat lebih suka khotbah yang praktika, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, which is nggak ada yang salah, itu benar, saudara. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa membangun sesuatu yang kuat di atas basic yang lemah. Jadi sama seperti kalau kita belajar matematika, saudara, yang basic itu apa? Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tetapi kalau kita nggak tahu bagaimana sistem ini beroperasi, yang harus dilakukan tambah dulu atau kali dulu atau bagi dulu, hasilnya pasti nanti salah. Dan kita nggak akan bisa mendalami matematika lebih dalam lagi kalau kita nggak mengerti basic tersebut. Nah saudara, gospel atau Injil adalah fondasi dari kehidupan kita. Maka fondasi ini harus kuat, saudara. Fondasi ini harus selalu kuat dan harus selalu dikuatkan lagi terus-menerus. Dan inilah mengapa Yesus mau kita terus mengingat akan kematiannya, akan pengorbanannya, akan apa yang sudah dia kerjakan di kayu salib. Karena karunianya, karena kematiannya itu adalah sumber dari segala karunia yang telah kita terima dari dia. Apa saja saudara karunia itu? Kita didamaikan dengan Allah, kita sudah menjadi anak Allah. Kita memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Kita dibebaskan dari maut, kita dibebaskan dari ketakutan. Kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan Roh Kudus di dalam hati kita, kita mendapatkan persekutuan dengan Roh Kudus, di mana dia menjadi penolong kita dalam menjalani hidup ini. Dan ini semua yang tadi saya katakan tuh saudara, kita dapatkan bersama-sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Tuhan mau kita terus mengingat akan hal ini, bahwa kematiannya adalah awal dari kehidupan kita. Amin saudara. Yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita ini sudah dipersatukan dengan Allah. Ayat 25 tadi berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita diingatkan bahwa kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah, di mana kita sudah diampuni dan kita sudah didamaikan dengan Allah, di mana kita sudah persatukan dengan Kristus. 1 Korintus ayat 10, ayat 16 di bagian pertama berkata, saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi saudara, ketika kita
mengambil darah Kristus, kita itu dipersatukan dengan darahnya. Dan ada kehidupan di darah. Benar kan ya saudara ya, di Imamat dikatakan bahwa ada kehidupan di dalam darah. Ketika kita disatukan dengan darah Kristus, maka sesungguhnya kita disatukan dengan hidupnya Kristus. Kita memiliki hidup yang baru. Hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Maka saudara, si pembuat hukum itu sudah ada di dalam kita. Jadi apa ini artinya? Bahwa hukum bukan lagi di luar kita, tetapi sudah ditulis di hati kita. Sehingga saudara, kematian Yesus bukan hanya memberikan kita pengampunan, bukan hanya memberikan kita kehidupan baru dengan memberikan kita pengampunan, tetapi kematiannya memampukan kita untuk hidup benar di hadapannya. Sehingga kita sungguh-sungguh diubahkan menjadi manusia baru. Dan itulah arti dari cawan tersebut, dari darah Kristus, saudara. Yang keempat, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita, orang-orang percaya, adalah kesatuan tubuh Kristus. Bahwa kita semua di sini sudah dipersatukan. Paulus berkata di bagian kedua dari 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan ayat 17 dia lanjut mengatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Nah di zaman dulu saudara, ketika mereka merayakan perjamuan kudus, rotinya bukan yang kecil-kecil yang seperti kita miliki saat ini. Tetapi mereka menggunakan suatu roti besar yang akan dipecah-pecahkan dan dibagikan di antara jemaat. Sehingga setiap jemaat mendapatkan bagian dari roti yang sama. Nah ini berbicara tentang kebersamaan. Ini berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Kita semua sudah dipersatukan dengan Kristus. Dan Kristus adalah kepala kita. Amin saudara. Maka ketika kita masing-masing dipersatukan dengan kepala, otomatis kita menjadi satu tubuh. Ya kan? Bukan berarti nggak ada perbedaan. Jempol dan kelingking itu berbeda. Kaki dan tangan berbeda. Tetapi perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang memecahkan kita. Tapi sebaliknya, perbedaan itu seharusnya menjadi alat untuk menyatukan kita. Karena di dalam perbedaan itu kita saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan yang lain. Nah inilah inti dari perjamuan kudus yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Korintus. Harusnya mereka semua membawa makanan dan saling membagi, bukan makan sendiri-sendiri saudara. Harusnya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saatnya ketika mereka melakukan perjamuan kudus, sudah tercipta suatu kesatuan hati. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jika engkau tahu bahwa kematian Yesus sesungguhnya adalah untuk mempenyatukan engkau, maka engkau tidak akan bertindak seperti itu. Engkau tidak akan berlaku seperti itu. Nah saudara, hari ini kita mau mengingatkan diri kita bahwa seharusnya kita menyadari bahwa terlepas dari status ekonomi kita, terlepas dari mana kita berasal, terlepas dari suku bangsa kita ini semua memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah manusia-manusia berdosa yang memerlukan kasih karunia Allah. Setuju gak saudara? Amin. Gak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang kelima, perjamuan kudus adalah sebuah proklamasi. Ayat ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah sama seperti baptisan saudara, perjamuan kudus adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mendeklarasikan iman kita secara publik. Juga melalui perjamuan kudus ini saudara, kita bisa memberitakan kematian Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena ketika ada orang yang belum percaya datang di tengah-tengah kita selama kita melakukan perjamuan kudus dan mereka melihat, maka kita bisa mulai menceritakan kepada mereka siapa Yesus dan apa yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa dan mati terputus dari Allah.
Kita bisa menceritakan bagaimana kemudian manusia memerlukan seorang juru selamat untuk membebaskan mereka dari kematian, untuk mengangkat mereka dari maut. Kita bisa menceritakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang punya kualifikasi untuk menjadi seorang juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan oleh sebab itulah Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia turun ke dunia menjadi manusia dan mati agar kita beroleh hidup yang kekal. Kita bisa menceritakan ini saudara kepada mereka. Maka perjamuan kudus adalah salah satu cara untuk kita memberitakan Injil. Yang keenam, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengharapan yang akan kita miliki akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat 26 tadi berkata, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada keyakinan akan kedatangannya Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya saudara. Di perjamuan terakhir dia berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara, ada pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada pengharapan bahwa satu hari nanti kita semua akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa. Dan ini memberikan suatu excitement, ini memberikan suatu sukacita di hati kita saudara. Karena Tuhan Yesus menjanjikan ini dan saya tahu ini pasti terjadi. Nah inilah inti dari perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus adalah sebuah sakramen yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan agar kita bisa mengenang pengorbanannya. Agar kita ingat bahwa kita ini sudah dipersatukan dengan Allah. Agar kita ingat bahwa kita ini semua adalah satu tubuh. Maka hendaklah kita hidup saling mengasihi. Perjamuan kudus juga adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil. Dan perjamuan kudus adalah sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal. Nah kemudian Paulus lanjut saudara di ayat 27 sampai 30. Dia berkata gini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah ayat ini sering menjadi sebuah ayat yang ditakuti sehingga banyak orang-orang percaya takut untuk berpartisipasi untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena mereka takut kalau mereka tidak layak. Tapi kalau kita baca lagi, kita balik lagi ke ayat 27-28 ya. Tidak dikatakan siapa yang tidak layak. Tapi dia berkata barang siapa dengan cara yang tidak layak. Maka saudara ini bukan bicara soal kelayakan kita. Ini berbicara tentang caranya. Bukan yang jadi masalah, bukan kelayakan kita, tetapi caranya. Karena kalau bicara tentang kelayakan saudara, saya berani pastikan tidak ada satupun dari kita di sini yang layak untuk mengambil perjamuan kudus. Justru perjamuan kudus itu ada karena kita tidak layak. Kristus mati karena kita tidak layak. Dan dengan kematiannya lah dia melayakkan kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi saudara ini bukan bicara tentang kelayakan kita. Tapi ini berbicara tentang caranya yang tidak layak. Nah seperti apakah cara yang tidak layak itu? Yang tadi dilakukan oleh orang-orang Korintus. Bahwa ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka melakukannya dalam keadaan mabuk. Mereka melakukannya dalam keadaan lapar, kenyang, dan yang lebih parah lagi, mereka melakukannya dengan terpecah-pecah. Gak ada kesatuan hati antara jemaat Allah. Jadi waktu mereka melakukannya ini, mereka hanya makan roti dan anggur itu sebagai sebuah rutinitas. Tanpa mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang sakral. Bahwa roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bahwa roti dan anggur ini menggambarkan pengorbanan yang mahal
yang dia lakukan buat kita dan membawa kehidupan kepada mereka. Tetapi mereka hanya melakukannya sekali lagi casually, tanpa menghargai. Mereka nggak fokus di perjamuan kudusnya, mereka fokus di makanan yang lainnya. Motif mereka bukan untuk mengenang Kristus, tetapi motif mereka adalah untuk berpesta pora. Maka dengan kata lain mereka telah menghina pengorbanan Kristus. Dan ketika mereka melakukan ini dipertanyakan, apa mereka sungguh-sungguh orang percaya? Maka yang Paulus sebenarnya mau katakan adalah jika engkau tidak percaya kepada Kristus, jika engkau tidak mengakui pengorbanannya, maka sesungguhnya kematiannya tidak akan memiliki dampak apapun dalam kehidupanmu. Karena secara tidak langsung engkau sudah menolak pengorbanannya, engkau sudah menolak kasih karunia-Nya, dan engkau mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Maka tidak sedikit, kata Paulus, dari kamu yang lemah, sakit, dan bahkan meninggal. Saudara, Paulus nggak mengatakan atau menuliskan hal ini untuk menakut-nakuti kita. Enggak. Karena ini bukan berbicara tentang orang-orang percaya. Tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang secara sadar menolak pengorbanan Kristus. Orang-orang yang sebenarnya seperti beberapa orang dari Korintus yang datang hanya untuk makan, hanya untuk kumpul-kumpul. Tetapi sesungguhnya bukan untuk merayakan perjamuan kudus. Cuma karena perjamuan kudus nanti diadakan, ya udahlah ikut aja, nggak apa-apa. Toh perjamuan itu tidak memiliki arti apa-apa. Jadi Paulus bicara tentang orang-orang ini, saudara. Maka sesungguhnya saudara, ketika ada orang yang tidak percaya kepada Kristus datang dan tetap mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dia sesungguhnya sedang mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu tidak ada. Jadi sementara kita orang-orang percaya ketika kita mengambil bagian dari perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Yesus. Tapi orang yang tidak percaya yang tetap mau mengambil, mereka sesungguhnya memberitakan hal sebaliknya. Dia memberitakan bahwa Yesus sesungguhnya tidak pernah mati. Dia sudah menolak pengorbanan Kristus. Dan dia menolak berkat-berkat yang datang bersama dengan pengorbanannya. Sehingga baik secara fisik maupun secara spiritual, saudara, mereka menjadi lemah, sakit, dan bahkan mati. Tetapi saudara, Tuhan membiarkan ini terjadi, mengizinkan hal itu terjadi, bukan supaya mereka binasa. Tetapi agar mereka sadar, dan agar mereka kembali kepada Dia. Agar mereka mau menerima pengampunan yang telah disediakan Tuhan bagi mereka. Maka saudara, perjamuan kudus itu sesungguhnya adalah tentang pengampunan, tentang forgiveness. Pengampunan yang sudah disediakan Allah bagi mereka yang mau menerimanya. Nah, ketika saya menyiapkan firman ini, saudara, saya diingatkan bahwa Yesus mati bukan hanya buat saya, tetapi Yesus mati buat semua orang, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Saudara, Yesus telah mengampuni mereka. Maka sepatutnya lah kita juga mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Maka hari ini saya mau ngajak saudara-saudara, jika masih ada unforgiveness di dalam hati saudara-saudara terhadap orang-orang tertentu, inilah saatnya untuk kita mengambil keputusan untuk mengampuni mereka. Meski kelihatannya sepertinya sulit, saudara, tapi saya yakin kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, cukup untuk memampukan kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Namun saudara, kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita bukan hanya membuat kita mampu mengampuni orang lain, tetapi kasih karunia itu juga membuat kita mampu untuk mengampuni diri kita sendiri. Saudara, tahu ya, kadang-kadang orang yang paling keras mengkritik diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang yang paling sering ngingetin kesalahan kita, mengulang-ulang, itu biasanya diri kita sendiri. Kita terus mengulang-ulang di kepala kita apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita terus menghukum diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mau kasih tahu kepada saudara hari ini,
bahwa inilah saatnya untuk melepaskan semua perasaan bersalah ya, yang sudah membuat Anda menderita. Tuhan berkata, your sins I will remember no more. Dosa-dosamu tidak lagi aku ingat, kata Tuhan. Maka ketika Tuhan mengatakan itu, kita pun harus menerimanya, saudara. Kita harus menerima pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan meninggalkan apa yang sudah kita kerjakan di belakang. Saudara, jangan biarkan perasaan bersalahmu merusak dirimu sendiri dan kemudian merusak hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu. Saya akui, saudara, bahwa pengampunan itu gak mudah. Pengampunan itu gak gampang. Gak mudah untuk mengampuni diri kita ketika kita tahu mungkin bahwa saya sudah merusak kehidupan saya sudah merusak kehidupan orang, saya sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dan sama tidak mudahnya ketika kita mau mengampuni orang lain yang sudah sangat-sangat menyakiti kita. Maka jika saat ini Anda belum mampu, jika saat ini Anda berkata, Tuhan saya mau, tetapi saya belum bisa. It's okay. It's okay, saudara. Datang kepada Tuhan. Just be honest with Him. Datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita. Dia pasti tetap akan menerima Anda. Karena untuk itulah Dia mati bagi kita. Untuk itulah kita mengadakan perjamuan kudus, saudara. Untuk selalu mengingatkan diri kita akan kasih Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Karena semakin kita mengingat akan kasih-Nya, semakin kita merenungkan akan kasih-Nya, semakin kita masuk lebih dalam kepada kasih-Nya, saudara. Kasih itu akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni diri kita dan untuk mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Saudara, roti yang terpecah ini, anggul yang tercurah ini, akan memberikan kita kemampuan untuk menerima dan mengasihi diri kita. Dan kemudian meneruskan kasih itu kepada sesama kita. Amin, saudara. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan kudus